Selamat sore, selamat berjumpa kembali, dan juga selamat malam atau selamat pagi di luar Selamat negeri ya. siang. Ya, selamat siang juga Ibu Idris di Jerman. Terima Ya, kasih untuk sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama lagi di acara seminar ya akhir zaman. Kita akan bahas bagaimana Roh Kudus akan ditarik dari bumi ini secara global. Kita akan mengundang Roh Suci dalam hati kita masing-masing sebelum acara kita dimulai. Ya Roh Suci, benar. Saya berharap semua boleh matikan mikrofonnya dulu supaya di saat saya bernyanyi tidak ada suara-suara yang berisik. Ya Suci yang gak kedengaran. Doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Elizabeth Walean. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang maha suci, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang maha pengampun. Pada sore hari di Indonesia, Tuhan, mungkin di luar negeri, pagi hari, kami datang Tuhan merendahkan hati kami, mengucapkan puji syukur oleh karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami masing-masing dalam grup ini. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan satu pelajaran yang sungguh kami perlukan, yaitu Tuhan, Roh Suci akan segera ditarik dari umat-umat manusia. Bapa dalam surga, Engkau tahu keadaan kami Tuhan, kami mengaku kami lemah, kami tidak kuat. Bantu kami Tuhan pada saat ini. Berikan kami Roh Suci Tuhan, pengertian bila mana kami mendengar pelajaran ini dari Pendeta Neno, agar supaya Tuhan iman kami ditinggikan dan hidup kami berkenan padamu. Oh Tuhan, bantu kami Tuhan, kami mengaku kami belum bersedia Tuhan bila mana Tuhan Yesus datang. Masih banyak yang kami lakukan Tuhan untuk kepentingan kami Tuhan. Karena itu melalui Pendeta Neno, dia akan ajak kami ya Tuhan supaya kami mengerti sebagai umat yang benar-benar adalah umat yang sisa untuk bersiap menanti kedatanganmu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa pelanggaran kami waktu-waktu yang lalu. Dan Tuhan berikan nama kami dalam buku kehidupan. Dan akhirnya kami boleh bertemu dengan Yesus yang kami Tuhan nanti-nantikan. Kami boleh beroleh keselamatan selama-lamanya. Berkati semua kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kami roh suci dan pengertian agar kami dapat mengerti pelajaran ini. Dengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ibu Elizabeth. Terima kasih. Kita akan berikan layar ini kepada Pastor Nelson Neno untuk menyampaikan materi pada saat ini, dan bagi saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan akan tuliskan di kolom chat. Selama pelajaran berlangsung, saya berharap semua mikrofon dimatikan supaya tidak mengganggu kita punya acara. Selamat mendengarkan. Baik, selamat sore untuk kita semua.
yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian selamat pagi mungkin ya bagi saudara-saudara yang ada di luar negeri, yang ada di USA atau yang tidak tahu, tapi izinkanlah saya ucapkan salam pada sore hari ini. Dan saudara-saudara, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Terima kasih untuk Pak Simpson yang sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Elizabeth Wali yang tadi sudah pimpin dalam doa buka. Nah, sebagaimana yang saudara sudah tahu, judul dari pembahasan pada sore hari ini adalah Roh Kudus ditarik dari bumi ini secara global. Dan pada sore hari ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kita hanya bahas satu ayat saja, yaitu dalam buku Wahyu 22 ayat 11. Saya akan share screen. Saudara boleh lihat di screen-nya ya. Nah, sementara saudara-saudara tunggu untuk saya bagikan screen-nya. Nah, itu bukan screen-nya, tapi Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Dia bilang begini, saya bacakan ya, saudara-saudaraku. Saya bacakan untuk kita. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudara, kalau lihat buku Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11, ini sementara berbicara mengenai Roh Kudus ditarik dari diri manusia yang ada di dunia ini. Dan saya mau katakan bahwa penarikan Roh Kudus dari dunia ini sebenarnya ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah penarikan Roh Kudus secara pribadi, lalu kemudian yang kedua adalah penarikan Roh Kudus dari bumi ini secara global. Sebelum kita datang kepada penarikan Roh Kudus dari bumi ini secara global, Anda dan saya perlu ketahui, mungkin banyak kali kita sudah dengarkan, entah di seminar atau di khotbah-khotbah di mana saja, namun izinkan saya memberitahukan kembali bahwa penarikan Roh Kudus secara pribadi itu juga terjadi kepada siapa saja sebelum penarikan Roh Kudus secara global itu terjadi. Kalau demikian, apakah penarikan Roh Kudus secara pribadi itu? Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa penarikan Roh Kudus secara pribadi itu juga ada dua. Yang pertama adalah penarikan Roh Kudus secara pribadi ketika seseorang kehilangan napas, atau dengan kata lain pada waktu dia mati. Roh Kudus tidak akan pernah ada dalam diri orang yang sudah mati. Karena kenapa? Karena di dalam buku Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati sudah tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara yang melihat orang mati, Roh Kudus tidak ada dalam diri orang mati. Tetapi
ada orang yang walaupun secara fisik dia hidup, namun dia tidak sadar bahwa Roh Kudus telah meninggalkan dia. Dan ini terjadi sebelum Roh Kudus ditarik dari dunia ini secara global. Saya ulangi, ada pribadi-pribadi yang sebenarnya dia hidup namun Roh Kudus sudah ditarik daripadanya. Dan hal ini terjadi sebelum Roh Kudus ditarik secara global. Saudara-saudaraku, apakah itu benar? Saudara-saudara tolong perhatikan buku Matius. Yang dibagi saudara yang bawa Alkitab, yang sementara buka handphone atau pakai Alkitab hard copy, saudara boleh lihat dalam buku Matius 12 ayat yang ke-31 dan 32. Izinkan saya membacanya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Sekarang saudara boleh lihat dengan jelas bahwa sesungguhnya ada orang yang sebenarnya ditinggalkan Roh Kudus sebelum Roh Kudus ditarik secara global dari bumi ini. Kalau demikian, saudara-saudaraku, saya ingin berikan contoh. Saya ingin berikan contoh. Contohnya adalah begini. Saudara-saudara tahu bahwa sebenarnya tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Saya mau berikan contoh bagaimana Roh Kudus itu meninggalkan pribadi lepas pribadi sebelum Roh Kudus ditarik secara global dari bumi ini. Kita semua tahu, bahkan orang di luar sana juga banyak yang tahu, bahwa tubuh kita ini bukan milik kita, tapi tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Lalu kita seenaknya treat tubuh kita, karena kita berpikir bahwa kita ini adalah milik kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita membiasakan diri kita dengan men-treat diri kita atas kemauan kita sendiri, maka yakinlah Anda dan saya akan berpotensi. Siapa saja akan berpotensi ditinggalkan Roh Kudus. Dari mana saya tahu? Di dalam buku Council on Diet, halaman 55 dia bilang begini, Tuhan akhirnya tidak memberikan Roh Kudus kepada mereka yang sudah mengetahui makanan yang menyehatkan, tetapi terus memakan makanan yang melemahkan pikiran dan tubuhnya. Saudara lihat itu? Oke, supaya lebih jelasnya saya share screen dulu lagi ya. Saya coba lagi ya. Oh, nah ini dia. Oke. Pendeta tadi Matius berapa? 12 ayat berapa, Pendeta? Matius 12. Tunggu, saya lihat. Matius 12 ayat 31 32. Oke, terima kasih Pendeta. Iya. Tunggu ya. Di mana dia tadi? Saya tutup dulu ini. Saudara boleh tunggu sebentar agak lama ini karena saya ingin supaya saudara lihat screen-nya. Kita bisa lihat sama-sama. Oke. Kenapa dia jadi nggak muncul? Saya punya bisa muncul, tapi di sini jadi tidak muncul. Apa yang terjadi? Ya, saya mohon kesabaran saudara-saudara sekalian.
Hmm. Oke. Baik, nanti sebentar saya coba lagi untuk bagikan karena tiba-tiba hilang. Hilang apa? Kita lanjut dulu sedikit saudara-saudara ya. Jadi Roh Nubuat kasih tahu jelas di dalam buku Council on Diet halaman 55 bahwa Tuhan akhirnya menarik rohnya dari orang yang sebenarnya sudah tahu makanan itu sehat, tetapi dia tidak mengkonsumsinya, justru dia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Maka orang-orang seperti ini akan berpotensi ditinggalkan oleh Roh Kudus. Saya berikan contoh. Saudara biasa konsumsi gula. Dan saudara tahu, belajar di kesehatan, bahwa gula yang baik untuk tubuh adalah gula yang memiliki serat. Dan gula itu adalah berasal daripada buah-buahan. Ya, buah-buahan. Saudara-saudara justru memilih untuk mengkonsumsi gula yang bukan dari buah, tetapi mengkonsumsi gula olahan, gula putih, gula merah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang terjadi adalah saudara sementara menyakiti bait Allah yang adalah bukan milik saudara. Tubuh saudara adalah sesuai Roma pasal 12 ayat yang pertama adalah milik Tuhan. Dan Roh Nubuat dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan akhirnya tidak memberikan Roh Kudus kepada mereka yang sudah mengetahui makanan yang menyehatkan, tetapi terus memakan makanan yang melemahkan pikiran dan tubuhnya. Berapa di antara saudara yang yakin bahwa gula melemahkan tubuh dan pikiran saudara? Sesuai dengan kutipan buku Membina Pola Hidup dan Diet di halaman 318, di situ dia bilang gula merusak tubuh, gula itu memperlambat putaran mesin tubuh. Jadi saudara-saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini, walaupun Roh Kudus belum ditarik secara global, tetapi yakin dan percayalah bahwa ada pribadi lepas pribadi yang sebenarnya mereka hidup secara fisik, tetapi mereka telah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Mudah-mudahan saudara dan saya tidak ditinggalkan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena banyak kali anak-anak Tuhan yang disebut dengan orang Kristen, mereka tidak sadar mereka telah melanggar hukum Tuhan dari hari ke hari. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali lagi Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, itu dia bilang begini. Saudara boleh buka di sana. Dia bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, dengan tegas Rasul Paulus bilang begini, menjelang hari penyelamatan, atau boleh kalau saya ganti adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan dukakan Roh Kudus. Kalau saudara dukakan Roh Kudus, saudara adalah orang yang paling rugi. Karena kenapa? Saudara bisa saja setia di awal, di pertengahan, tapi di akhir saudara gagal. Ini istilah yang boleh saya kasih tahu adalah hampir masuk surga. Ya, ini nol. Masih mending judulnya adalah hampir masuk neraka. Artinya saudara nggak masuk neraka, kan masuk surga. Nah, kenapa? Karena permasalahannya ada banyak umat Tuhan yang oleh karena kelalaian mereka, ini saya berikan contoh dalam hal makanan ya, kesehatan, tapi ada begitu banyak contoh yang sebenarnya dilanggar oleh anak Tuhan dan mereka telah ditinggalkan Roh Kudus secara pribadi. Dan ini sangat menyedihkan. Saya menemukan ada teman-teman saya hobi sekali upload foto atau upload gambar Piala Dunia dan lain sebagainya kalau sudah mulai musim Piala Dunia. Saudara-saudara, sebenarnya hal-hal seperti ini
adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena kenapa? Karena 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, apapun yang kau lakukan, baik engkau makan, minum, atau lakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya, dalam hal saudara memposting foto pun, biarlah Tuhan dimuliakan di sana. Bukan Anda yang dimuliakan atau bintang sepak bola yang dimuliakan di sana. Karena kalau kita buat seseorang jadi idola, maka kita melanggar hukum Tuhan atau melanggar hukum yang keberapa? Hukum yang pertama dan kedua. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang saya maksudkan bahwa ada banyak anak Tuhan yang tidak sadar bahwa mereka telah ditinggalkan Roh Kudus secara pribadi. Kalau demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan penarikan Roh Kudus secara global? Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Sebelum penarikan Roh Kudus secara global, ada anak-anak Tuhan yang sudah dimateraikan. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan dimateraikan? Dimateraikan artinya orang itu memiliki tabiat Tuhan dan mereka sudah siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membenci kejahatan. Bukan hanya membenci kejahatan, tetapi meninggalkan kejahatan. Jadi kalau saudara masih lihat kejahatan itu adalah seperti boneka lucu, saudara dalam bahaya. Masih mencintai dosa, maka saudara dalam keadaan bahaya. Karena kenapa? Belum mati saudara-saudara. Mati dalam hal ini yang saya maksud adalah mati diri. Mati terhadap keinginan untuk melakukan dosa. Dan saudara-saudaraku, saya baca kutipannya di dalam buku Testimony for the Church, volume 5, halaman 216. Dia bilang begini, meterai Allah tidak akan pernah dikenakan pada dahi atau pria atau wanita yang cemar. Meterai itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi pria dan wanita yang ambisius dan cinta dunia. Itu tidak akan pernah dikenakan pada dahi kaum pria dan wanita yang berlidah palsu atau berhati penipu. Semua orang yang menerima meterai itu haruslah tidak bernoda di hadapan Allah. Calon-calon ke sorga itulah yang mendapatkan meterai Allah. Saudara-saudaraku, pertanyaan saya adalah, apakah saudara yakin bahwa tanggal hari ini, tahun ini yaitu tahun 2024, saudara yakin saudara menerima meterai Allah yang hidup? Saudara-saudara, Anda dan saya pasti tidak bisa menjawabnya. Karena memang Tuhan yang tahu apakah saudara menerima meterai Allah atau tidak. Di dunia ini nanti ditutup sejarah, hanya ada dua kelompok. Kelompok yang menerima meterai Allah, meterai Tuhan, atau kelompok yang tidak menerima meterai Tuhan, artinya ditinggalkan Roh Kudus. Itu saja. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara kembali baca lagi di dalam buku Bible Commentary, volume 7, halaman 970, di situ dia bilang begini, meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Saudara lihat itu. Meterai Tuhan hanya bisa diberikan kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Kalau demikian, saudara-saudaraku, kita perlu bercita-cita untuk mendapat meterai Tuhan. Karena dengan menerima meterai Tuhan, maka dengan sendirinya, saudara, halo? Bisa dengar? Boleh di mute itu? Oke. Cita-cita Anda dan saya haruslah adalah menerima meterai Allah yang hidup. Karena kalau tidak, Anda dan saya akan ditinggalkan Roh Kudus. Itu saja. Dan semakin lama Anda dan saya hidup di dunia ini, ingatlah bahwa setan memiliki banyak sekali jerat untuk menjatuhkan Anda dan saya. Nah, saya coba lagi untuk bagi screen. Saudara-saudaraku, dan saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus ditarik secara global. Karena kenapa?
di dalam buku Wahyu 22 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa yang berlaku jahat biarlah ia tetap melakukan kejahatan. Yang berlaku cemar biarlah ia terus melakukan cemar. Yang melakukan kebaikan, kudus, biarlah ia terus melakukan kudus dan juga kebaikan. Kalau begitu, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu ditarik. Izinkan lagi saya coba untuk share screen ya. Mudah-mudahan bisa ini. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan bisa saya share screen ini. Karena ayo. Belum nampak ya. Pastor sudah co-host itu. Oke. Kenapa dia belum nampak ya? Mungkin Zoom-nya diupdate dulu ke apa. Iya. Tadi bisa kan, tadi pertama tuh. Iya. Saya heran. Saya heran dia bisa hilang ya. Saya bisa sampaikan tanpa ini, tapi lebih lengkap biar saudara. Atau videonya dimatikan. Sinyal mungkin benar dari situ. Bagus. Tunggu ya, saya coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, sudah muncul dia. Puji Tuhan. Dia udah muncul ini. Ya, oke. Oke. Sudah muncul, puji Tuhan. Display, kasih display. Oke. Oke, mohon saudara maklumi ya. Inilah. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin membaca dari kutipan yang ada dalam The Great Controversy, halaman 594. Saudara boleh lihat di sana ya. Di situ dia bilang begini, ini berhubungan dengan peristiwa di mana Roh Kudus ditarik. Berdasarkan buku Wahyu 22 ayat 11 tadi. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dalam hal ini adalah Roh Kudus ditarik dari bumi. Dan pekerjaan persiapan bagi masa kesukaran secara jelas dinyatakan, namun orang banyak tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran-kebenaran yang penting ini. Dibandingkan dengan jikalau kebenaran-kebenaran tidak pernah dinyatakan. Setan berjaga untuk menjauhkan setiap kesan yang akan menjadikan mereka bijaksana tentang keselamatan, dan pada masa kesukaran mereka akan didapati tidak siap. Saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu, setan sendiri dia pelajari roh nubuat. Alkitab dan roh nubuat dipelajarinya, itulah sebabnya sampai detik ini setan mengetahui bahwa waktunya itu singkat. Dan Anda dan saya yang kalau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan,
Anda dan saya pada waktu melihat kenyataan di mana Roh Kudus ditarik dari bumi ini secara global, maka kita juga akan ditinggalkan Roh Kudus. Kita akan ditinggalkan Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku, apa yang dikatakan dalam kutipan selanjutnya ini adalah berhubungan dengan pada waktu Roh Kudus ditarik, itu bertepatan dengan pekerjaan Tuhan Yesus di bilik Maha Suci selesai. Ini kutipannya. Dia bilang begini, ini kutipannya, dia bilang seperti ini. Nah, ini kutipannya ada di dalam buku, saya tak lupa halamannya, di pasal yang ke-39 ya, The Great Controversy. Dia bilang begini, ketika ia atau Kristus meninggalkan bait suci, kegelapan meliputi penduduk bumi. Dalam masa yang sangat menakutkan itu, orang-orang benar harus hidup di hadapan pandangan Tuhan yang kudus tanpa adanya seorang pengantara. Saya berhenti di situ dulu, saya baca lagi. Lanjut. Saudara tahu bahwa ketika Roh Kudus ditarik itu adalah berhubungan dengan pekerjaan Tuhan Yesus di bilik Maha Suci selesai. Artinya apa? Dia sudah keluar dari bilik Maha Suci. Waktu dia keluar dari bilik Maha Suci, maka yang terjadi adalah kita yang hidup di bumi ini sudah tidak ada lagi perantara. Makanya seorang istri tidak bisa lagi doakan suami. Suami tidak bisa lagi doakan istri. Karena kenapa? Mau didoakan untuk apa? Keputusan semua sudah diambil di sorga. Ini yang selamat dan ini yang tidak selamat. Dan itu artinya bahwa saudara dan saya hidup tanpa perantara, dan kita semua akan menyadari bahwa Roh Kudus telah ditarik dari bumi ini. Lalu kalimat selanjutnya dibilang begini, dan setan memiliki penguasaan sepenuhnya atas orang-orang yang tidak menyesali dosanya hingga akhir. Panjang sabar Tuhan telah berakhir. Dunia telah menolak kemurahan hatinya, menghina kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang-orang jahat telah melampaui batas pencobaan mereka. Roh Tuhan yang terus-menerus dilawan pada akhirnya ditarik. Saudara perhatikan itu? Roh Kudus yang terus-menerus dilawan akhirnya ditarik secara global. Dan saudara-saudara, inilah yang disebut dengan masa kesukaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu Roh Kudus ditarik, inilah yang disebut dengan masa kesukaran. Dan kenapa masa kesukaran? Karena pada waktu Tuhan Yesus meninggalkan bilik yang Maha Suci, maka kita yang hidup di dunia ini tidak memiliki perantara, setan memiliki kekuatan full untuk menguasai manusia. Dan pada saat yang sama juga, masa kesukaran ini berlangsung di bumi ini. Pertanyaannya, apakah saudara tahu apa yang dimaksud dengan masa kesukaran? Kenapa disebut dengan masa kesukaran? Kalau dalam buku Kemenangan Akhir pasal 39 dia bilang the time of trouble. Masa kesukaran. Kenapa? Karena ada 7 last plagues yang akan datang. 7 last plagues yang akan datang pada waktu masa kesukaran itu. 7 last plagues atau 7 malapetaka. Dan saudara-saudara, tolong perhatikan kutipan ini. Ini di dalam buku Early Writings. Ini buku yang berbeda ya. Buku yang berbeda. Buku kalau bahasa Indonesianya adalah tulisan permulaan. Halaman 48, paragraf yang pertama. Di situ dia bilang begini. Ketika Yesus meninggalkan bait suci, maka orang-orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Pertanyaan saya, waktu Roh Kudus ditarik secara global, apakah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan ditinggalkan Roh Kudus? Tidak. Mereka tidak ditinggalkan Roh Kudus. Tetapi mereka akan tetap dituntun oleh Roh Kudus. Itulah makanya berbahagialah Anda dan saya yang saat ini Alkitab katakan tetap menjaga akan jubahnya. Karena kenapa? Karena nanti pada waktu memasuki masa kesukaran, Anda dan saya tidak akan ditinggalkan Roh Kudus. Tidak akan ditinggalkan Roh Tuhan. Tapi Anda dan saya akan tetap dituntun oleh Roh Tuhan. Walaupun Roh Kudus ditarik secara global, tetapi ingat,
ada anak-anak Tuhan yang tetap dituntun Roh Kudus dan mereka tidak ditinggalkan Roh Kudus. Siapa mereka itu? Mereka adalah 144.000 orang. Nah, memang ada beberapa teman saya. Kalau saya tanya, kami sering-sering, saudara-saudara. Kami sering-sering akhir zaman. Memang akhir-akhir ini kami lebih banyak sharing akhir zaman. Dan saudara-saudara saya mau kasih tahu, lebih baik saudara sharing mengenai akhir zaman, poin-poin seperti ini, daripada saudara cerita-cerita mengenai hal-hal yang sebenarnya mendukakan Roh Kudus. Saudara cerita bola, saudara gosip, saudara cerita kejelekan dari ketua jemaat, saudara cerita kejelekan pendeta dan lain sebagainya. Masih mending saudara cerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan penutupan sejarah dunia ini. Jadi saya tanya, ada beberapa teman saya bilang begini, kalau seandainya kita diizinkan untuk memilih, kita diminta memilih, mau pilih yang mana? Ya kalau memilih antara binasa dan selamat, nggak usah tanya lah ya. Semua orang ingin selamat, termasuk saudara yang ikut Zoom ini saat ini. Tapi dari antara kelompok yang diselamatkan ini saya tanya ini sama teman-teman saya. Yang mau, kan hanya ada 2 kelompok saudara-saudara. Yang mau masuk kepada kelompok yang selamat tetapi mengalami kematian. Nah, ini orang-orang yang tidak akan memasuki masa kesukaran atau Roh Kudus ditarik. Tidak akan mengalami pengalaman di mana mereka hidup tanpa perantara. Tidak. Mereka akan diizinkan Tuhan meninggal atau mati sebelum Tuhan Yesus meninggalkan bilik kemah suci. Oke? Tapi mereka dimateraikan selamat. Nah, kelompok yang kedua, ini kelompok yang akan mengalami masa kesukaran. Mereka yang akan mengalami hidup tanpa perantara, seperti yang saya sudah baca itu. Dan mereka yang akan mengalami masa the time of trouble dan seven last plague, yaitu 7 malapetaka. Saudara tahu lebih banyak pilih yang mana? Lebih banyak memilih yang mati sebelum masa kesukaran. Sekarang saya tanya saudara yang ikut Zoom ini. Kalau menurut saudara bagaimana? Nah, saudara tidak perlu bersuara, nanti itu mengganggu ya. Saudara jawab saja dalam hati. Saudara jawab dalam hati. Karena kenapa? Karena saya yakin dan percaya saudara dan saya rindu untuk diselamatkan. Tapi intinya adalah, saudara mau mati sebelum Tuhan Yesus meninggalkan bilik kemah suci, atau saudara tetap hidup setelah Tuhan Yesus meninggalkan bilik kemah suci, masuk masa kesukaran, upahnya sama. Amin. Selamat saudara-saudara. Jadi intinya adalah, apakah kita tetap dituntun Roh Kudus atau ditinggalkan Roh Kudus? Mau mati atau hidup, intinya adalah waktu saya mati, detik-detik terakhir saya mati, apakah benar Roh Kudus masih tetap berada sama saya dan Roh Kudus tidak tinggalkan? Dan pertanyaan berikut, apakah sebelum memasuki masa kesukaran itu, Roh Kudus juga tetap masih bersama-sama dengan saya? Karena ingat baik-baik, gereja Kristen, lebih spesifiknya gereja Masih Hari ke-7, ada yang masuk masa kesukaran. Hanya anggota gereja apa ini nih? Tetapi pada waktu masuk masa kesukaran, mereka ditinggalkan Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang akan menangis. Tapi tidak ada guna. Nah, saudara lihat, di situ dibilang, namun orang-orang yang jahat dan cemar akan terus jahat dan cemar. Karena pada saat itu tidak ada lagi imam di dalam bait suci untuk mempersembahkan korban-korban mereka. Pengakuan-pengakuan mereka dan doa-doa mereka ke hadapan takhta Bapa, maka apa yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari topan badai, murka yang akan datang, haruslah dilakukan sebelum Yesus meninggalkan bilik kemah suci di bait suci surgawi. Saudara-saudara, inilah yang dikasih tahu oleh pena inspirasi. Dan mari kita lihat apa krisis yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus meninggalkan bilik yang maha suci. Ini kembali lagi dibilang dalam buku Desire of Ages 696, paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga.
Di situ dia bilang begini, krisis itu sedang mencuri waktu kita secara bertahap. Matahari bersinar di langit melalui cakrawala sebagaimana biasanya. Dan langit masih menyatakan kemuliaan Tuhan. Manusia masih makan dan minum, menanam dan membangun, mengawinkan dan dikawinkan. Para pedagang masih membeli dan menjual. Manusia masih saling sikut satu sama lain, bertanding untuk mencapai tempat tertinggi. Pencinta kesenangan masih mengerumuni teater, pacuan kuda, neraka judi masih dibuatnya, kegembiraan tertinggi masih berjalan, namun jam pencobaan tertutup cepat dan setiap kasus hendak diputuskan secara kekal. Saudara-saudara, ini saya baca kutipan yang berhubungan dengan Roh Kudus ditarik. Roh Kudus ditarik secara global, bukan secara pribadi ya. Artinya apa? Artinya begini. Pada waktu Roh Kudus ditarik, kenyataan yang dikasih tahu oleh Roh Nubuat bahwa ada begitu banyak orang yang tidak sadar. Yang orang yang tidak sadar ini apakah orang-orang non-Kristen? Bukan orang-orang Kristen. Bahkan orang Advent pun banyak yang tidak sadar, tetap menanam dan juga menjual, membeli dan membangun. Makanya saudara-saudara, bagi Anda dan saya masih melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Kegiatan-kegiatan untuk kepentingan organisasi pribadi. Saudara-saudara, hentikan semuanya itu. Lebih baik saudara melakukan kepentingan Tuhan. Dan Roh Nubuat mengatakan bahwa hal yang paling penting melakukan kepentingan Tuhan adalah saudara perlu untuk mengoreksi diri saudara dan saya agar tabiat kita menyerupai tabiat Kristus. Cuma itu saudara-saudaraku. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah saudara tetap menanam, saudara tetap menjual membeli, saudara tetap melakukan segala kepelisiran, tapi saudara tidak sadar bahwa Roh Kudus telah ditarik secara global. Inilah yang terjadi saudara-saudaraku. Itulah sebabnya saudara-saudara di kalimat selanjutnya begini, dia bilang begini, dengan hikmat datang kepada kita sepanjang abad perkataan-perkataan peringatan dari Tuhan kita dari Gunung Zaitun. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudaraku, yang dimaksud di sini, berjaga-jagalah bukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena saudara perlu yakin bahwa ketika kita memasuki masa kesukaran atau pada waktu Roh Kudus ditarik, saudara dan saya yang dikategorikan orang-orang saleh, orang-orang kudus, saudara tahu kok Yesus sudah mau datang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan seperti pencuri. Yang akan datang seperti pencuri itu adalah waktu Roh Kudus ditarik secara global. Secara global, bahkan secara pribadi pun, saudara-saudaraku. Itu makanya kenapa di dalam kutipan Desire of Ages ini kasih tahu, berjaga-jagalah. Karena memang banyak orang di atas dunia ini tidak berjaga-jaga. Mereka tidak take heed. Mereka tidak waspada. Itu makanya mereka gampang sekali untuk masuk kepada jerat setan. Dan saudara-saudaraku, yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara berikut adalah, ada berapa banyak kali saudara merasa ditinggalkan Roh Kudus? Berapa banyak kali? Nah, saya mau kasih contoh begini ya. Nah, ini istri saya ya, ini istri saya. Saudara lihat sendiri istri saya. Saya berikan contoh begini. Saudara lihat ini istri saya. Istri saya baru Batak, ya, orang Batak. Jadi kalau dia marah seperti ini wajah. Mohon maaf kalau istri saya ada muncul. Nah, dia kalau marah wajahnya seperti ini.
Saudara-saudara, kalau dia marah sekali dan dia benci sama saya, menurut saudara, dia ditinggalkan Roh Kudus atau enggak? Sudah, nggak usah saudara jawab. Tapi saudara lah, kalau saudara adalah bapak, saudara tampar istri. Kira-kira menurut saudara, saudara tampar istri waktu itu, kira-kira saudara ditinggalkan Roh Kudus atau tidak? Jawabannya iya, ditinggalkan Roh Kudus. Bagi istri-istri yang maki-maki suami, ya kan? Yang maki-maki luar biasa. Menurut saudara, kira-kira saudara ditinggalkan Roh Kudus atau tidak? Ditinggalkan Roh Kudus. Nah, saya juga pernah ditinggalkan Roh Kudus. Istri saya juga pernah ditinggalkan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya berapa lama? Oh, bisa jadi cuma 1 jam. Karena kenapa? 1 jam kemudian dia datang minta maaf sama saya. Tak ada salah kok. Kadang-kadang karena mungkin datang bulan, anak lagi bikin kesal, suami yang dapat hajar, dia kena marah. Begitu juga dengan suami. Kadang-kadang istri tidak salah, mungkin masakan tidak enak atau bagaimana, lalu istri dapat kena marah. Saudara-saudara, Roh Kudus meninggalkan kita, tapi pada waktu kita datang rekonsiliasi dengan suami, kasih kita, maka yang terjadi adalah Roh Kudus datang lagi. Nanti kalau saudara buat lagi, tinggal lagi, saudara-saudaraku. Nah, umat Tuhan jangan begitu ya. Bertobat, saudara-saudara. Roh Kudus itu harus tetap ada. Karena kenapa? Berhati-hatilah kalau Roh Kudus tinggalkan saudara. Tapi permasalahannya, ada orang yang benar-benar ditinggalkan Roh Kudus bukan hanya 1 jam. Bukan hanya 1 hari. Bukan hanya 1 bulan. Bukan hanya 1 tahun. Tetapi bertahun-tahun. Dan Roh Kudus itu tidak kembali lagi dalam diri. Saya berikan contoh ini. Saudara lihat video ini ya. Nah. Tidak apa-apa. Kalau saudara nggak dengar suara, yang penting saudara lihat lah. Nah. Saudara lihat saja. Tanpa suara tidak apa-apa. Saudara lihat itu ya. Mau di pesawat tetap marah, di rumah marah, di mana marah. Dia sendiri tidak mengenal dirinya lagi. Dan sekarang ini banyak terjadi orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Karena kenapa? Sudah seperti binatang, mohon maaf. Nah, yang lebih parahnya adalah yang begini. Dan ini sekarang banyak sekali terjadi. Ini saya ambil di YouTube ini. Banyak sekali terjadi. Kita sudah tidak bisa bedakan mana binatang, mana manusia. Banyak sekali manusia sekarang terjadi begini. Saya hentikan. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kalau saudara sudah mulai dilihat negara saudara atau di tempat saudara, sudah mulai lihat seperti ini, orang-orang sudah hampir seperti binatang. Dan bahkan sudah lebih garang dari binatang. Maka yang terjadi, kita perlu bertanya, apakah Roh Kudus akan segera ditarik dari bumi ini secara global? Saudara-saudara, walaupun orang yang ke gereja, sekarang ini ada lebih banyak orang yang mudah tersinggung. Banyak sekali orang yang mudah tersinggung. Jangan sampai hatinya disinggung. Maka yang terjadi adalah dia akan cari cara untuk balas. Kita lihat sama seperti baik-baik saja. Hari Sabat dia bilang selamat Sabat, happy Sabat, how are you, I'm fine. Selalu seperti itu. Oh, God is great. Dia bilang Tuhan luar biasa. Tetapi kenyataan yang terjadi di hatinya, dia menyimpan dendam. Dan orang-orang seperti ini, walaupun kelihatan dari luar sepertinya bagus, tetapi dalam hatinya menyimpan dendam. Dan Tuhan mengetahui hal ini. Sebenarnya orang-orang seperti ini berpotensi ditinggalkan Roh Kudus.
Saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian adalah begini. Saudara boleh ditinggalkan Roh Kudus, tapi jangan lama. Dan ingat bahwa di hari-hari terakhir sebelum Roh Kudus ditarik dari dunia ini, Anda dan saya perlu saling menguatkan satu sama yang lain. Suami tetap kuatkan istri, istri kuatkan suami. Suami istri kuatkan anak-anak. Karena kenapa? Karena kita yang ada di zaman tahun 2024 ini akan semakin besar tantangan kita menghadapi jerat-jerat setan yang membuat Anda dan saya akhirnya ditinggalkan Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam buku Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang pertama, ini adalah kata-kata dari Johannes Revelator. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya oleh karena dunia ini secara global telah menolak Roh Kudus dan Roh Kudus ditarik, maka murka Allah akan datang. Ini kutipan. Ini adalah ayat. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Saudara-saudara, kenapa sampai murka Allah itu datang ke bumi, ke muka bumi ini? Karena manusia yang ada di bumi ini telah menolak akan kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia telah ditolak oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Saya berikan contoh. Kenapa murka Tuhan datang kepada orang pada zaman akhir bah? Karena buku Kejadian pasal 6 mengatakan, ayat yang kanan mengatakan bahwa Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dengan mereka. Kenapa? Karena mereka benar-benar melakukan kejahatan dan angan-angan hati mereka ini adalah mendukakan Roh Kudus. Pertanyaan berikut, kenapa murka Allah datang kepada Sodom dan Gomora? Sama, saudara-saudara. Karena mereka tetap mendukakan Roh Kudus. Dan kenapa murka Tuhan datang kepada manusia? Karena kita yang hidup di zaman ini juga kenyataannya nantinya akan menolak akan Roh Kudus. Itulah sebabnya Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 mengatakan bahwa pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara tahu apa yang dimaksudkan dengan cawan murka Allah? Cawan murka Allah ini dibilang, ini ada ayatnya di dalam buku Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu 15 ayat 67, ini jawaban. Wahyu pasal cawan murka Allah ini adalah, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan putih, bersih, dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu ketujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara tahu apa isi dari cawan murka Allah itu? Tahu apa isinya? Di dalam Wahyu pasal 15 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa 7 malapetaka. 7 malapetaka, itulah murka Allah. Dan saudara-saudaraku, saat ini kita akan bahas mengenai 7 malapetaka itu. 7 malapetaka, saudara-saudara, akan terjadi ke atas muka bumi ini. Dan ini adalah bentuk dari murka Tuhan. Alkitab kasih tahu bahwa ini adalah bentuk dari murka Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saudara dan saya yang hidup pada saat ini, apakah sudah siap untuk menghadapi masa yang dimana disebut sebagai 7 malapetaka? Saudara dan saya, kalau saudara bilang belum siap atau saudara takut, nah saudara-saudaraku, kita perlu berdoa banyak. Karena saudara mau siap atau tidak siap, itu akan terjadi. Kita tidak bisa hindari. Kecuali saudara punya cita-cita, sama seperti beberapa teman saya yang mengatakan bahwa kalau boleh saya matilah. Saya mati sebelum 7 malapetaka. Tapi masalahnya adalah saudara dan saya tidak bisa menentukan.
Tuhan yang tahu hal yang terbaik bagi saudara dan saya.